Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan Bu Desi dalam pembelajaran tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengelola udara bersih, pembelajaran kedua. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Tujuan pembelajaran hari ini ada 3. Yang pertama, alat pernafasan manusia dan fungsinya. Yang kedua, kata tanya. Yang ketiga, tangga nada diatonis mayor. Nah, yang pertama, kita akan mempelajari tentang sistem pernafasan pada manusia. Manusia bernafas ya? Ya, manusia bernafas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Jadi proses bernafas itu masuknya oksigen dan dikeluarkannya karbon dioksida. Nah, di sini Bu Guru mempunyai gambar dari organ-organ pernafasan pada manusia. Yang A ada hidung ya. Udara masuk melalui hidung. Kita menghirup udara dengan hidung. Nah, di hidung ini udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Jadi biasanya kotoran itu bisa menempel di lubang hidung kita ya. Kita juga harus rajin membersihkan kotoran yang ada pada lubang hidung kita. Nah, kemudian penyesuaian suhu dan kelembaban udara untuk memudahkan proses penyebaran gas di dalam tubuh. Itu juga fungsi dari hidung. Kemudian setelah udara masuk melalui hidung, lalu ke faring ya. Di sini faring itu merupakan simpangan antara saluran pernafasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Ya, ada gambar B. Ini ada faring. Yang ketiga ada laring ya. Tadi ada faring, kemudian yang ketiga ada laring. Laring itu sama saja dengan tekak atau jakun. Terdapat pada bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan yang berbentuk kotak. Kita lanjutkan, tadi sudah sampai laring ya. Nah, di sini ada trakea. Trakea itu sama saja dengan batang tenggorokan. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Ya, di trakea itu juga sebagai penghubung ya antara hidung dengan paru-paru. Kemudian di trakea terjadi penyaringan kembali udara yang masuk dan mengantarkan udara tersebut ke paru-paru. Lanjut ke bronkus. Bronkus ada di huruf E. Bronkus merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Lalu ada bronkiolus. Bronkiolus itu merupakan percabangan lagi dari bronkus ya. Dan yang terakhir ada alveolus ya. Alveolus itu terdapat di dalam paru-paru ya, di dalam paru-paru yang berwarna ungu itu ya, di situ digambar. Nah, alveolus itu berfungsi untuk sebagai tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida atau O2 ya. Oksigen itu O2, karbon dioksida itu CO2. Ya. Ini tentang sistem pernafasan pada manusia. Kita lanjut untuk bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya ada materi tentang bahasa Indonesia tentang menjawab pertanyaan dan mengolah informasi dari teks.
sebelumnya kita akan mengetahui kata tanya dulu ya. Nah, kata tanya itu ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, berapa. Ya, kalau kata tanyanya apa, berarti bisa saja jawabannya itu nama benda, sebab, akibat, judul, atau tema, atau kejadian ya. Kalau di mana? Di mana itu berarti tempat ya atau latar. Kalau kapan? Pasti jawabannya waktu kejadian. Sore hari atau pukul 7 pagi. Nah, itu kapan? Waktu. Nah, kalau siapa? Nah, siapa itu orang atau tokoh utama maupun tokoh pendukung. Selanjutnya ada mengapa. Mengapa itu jawabannya mengandung alasan atau dari masalah dari teks atau pertanyaan itu. Selanjutnya ada bagaimana. Bagaimana itu jawabannya cara membuat, proses, urutan, pendapat, atau sikap. Kemudian yang terakhir ada berapa. Itu arahan jawabannya pada jumlah atau banyak benda. Nah, contohnya tadi ya dari sistem pernafasan manusia. Tadi untuk kita membuat pertanyaan apa ya? Ada contohnya. Misalnya apa? Ya, apa yang dimaksud dengan pernafasan? Misal, nanti berarti kalian menjelaskan pernafasan adalah tadi proses masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida. Kemudian kalau di mana? Ya, di mana terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Berarti tempat. Tempatnya di mana? Di alveolus ya. Itu contoh-contoh kata tanya kemudian arah jawabannya ya. Selanjutnya terakhir ada tangga nada diatonis mayor ya. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Tangga nada diatonis adalah rangkaian 7 nada dalam satu oktav yang memiliki susunan tinggi nada yang teratur. Nada-nada tangga nada diatonis mayor berjarak 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Nah, ciri-ciri tangga nada diatonis mayor yang pertama bersifat riang gembira ya. Kemudian bersemangat, tidak sedih ya. Kemudian ada biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do sama dengan C. Contohnya ya, Hari Merdeka 17 Agustus tahun 45. Nah, itu kan semangat ya. Kemudian Garuda Pancasila, Maju Tak Gentar, dan Indonesia Raya. Nah, kita akan menyanyikan lagu Hari Merdeka
Terima kasih. Untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Nanti tugasnya Bu Guru kirim lewat grup ya. Semoga anak-anak sehat selalu. Jangan lupa pakai selalu masker dan patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.